Tema dari pembekalan yang pertama adalah spiritualitas inkarnasi dan bela rasa. Untuk supaya kita dapat lebih memahami bagaimana Allah yang berbelas kasih dan menyelamatkan. Nah, di bagian pengantar itu juga tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Di bagian pengantar ini penting Bapak Ibu, mengapa dia disimpan di halaman pertama. Di bagian pengantar kita juga harus berselancar di sana. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke dalam sesi berikutnya pemahaman narasinya atau kitab sucinya. Pertama, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih spiritualitas inkarnasi. Oke. Misteri inkarnasi adalah merupakan gerakan turun Allah. Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8 mengatakan bahwa Allah yang mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Itu adalah gerakan turun Allah. Kemudian gerakan turun Allah ini dilakukan secara konsisten. Yesus hadir dalam suka dan duka. Compassion atau belas kasih Allah. Bahasa kerennya kita apa? Bela rasa ya Bapak Ibu. Yang kemudian gerakan turun Allah yang kemudian disempurnakan oleh Yesus Kristus ini secara konsisten membuat umat kita ini merasakan kehadiran Allah yang begitu nyata. Nah, spirit daripada gerakan turun Allah ini, spirit inkarnasi ini harus kita sambut. Jadi kalau Allah yang bergerak turun, baik mari Bapak Ibu kita yang bergerak naik supaya spiritnya dapat. Ya. Jadi bela rasa ini juga penting. Jadi dalam pertemuan APP pertama itu tujuannya seperti yang ada di layar, yang di bold kuning. Umat diajak menggali pengalaman di mana Allah melibatkan mereka dalam karya keselamatannya bagi dunia. Oke, kita akan masuk ke, tolong Bro Glenn. Bisa tolong? Ya, ada yang tahu Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ada yang masih bunyi handphonenya? Ya Bu, perikopnya apa? Judul perikopnya. Oh, nggak tahu judul. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ada yang menanti nih? Judul perikopnya apa? Ayo. Ya, Pak Joseph. Yesus membangkitkan anak dari seorang janda miskin. Nain. Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Nain berasal dari bahasa apa Pak? Soalnya tadi nggak lengkap nih jawabnya. Oke, nggak apa-apa. Ibrani tadi yang menjawab Ibrani nanti ya, Ibu ya. Oke, Ibu Rani. Ya. Artinya apa Bu Iwa? Padang rumput hijau. Kalau padang rumput hijau kita melihatnya tenang ya Bu. Asik gitu ya Bu, tinggal di sana asik ya. Oke, baik Bapak Ibu kita masuk ke dalam bantuan visual, audio visual ini sengaja saya pakai supaya kita bisa betul-betul masuk dan turut hadir di sana. Mari kita bisa tolong dimatikan, Prof.
Young man, weep not. Young man, I say unto thee, arise. Mother? A great prophet is risen up among us. God hath visited his people. Oke. Setelah kita bersama-sama saksikan video tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya ya, apakah kita harus menayangkan pakai PPT? Saya nggak punya laptop. Oh, jangan khawatir, semua teknologi kan sudah canggih ya Bapak Ibu ya. Setiap TV di rumah kita kan pasti Android, nanti kita bisa memberikan link Zoom-nya dan jadi Bapak Ibu bisa nyalakan pakai TV di rumah di tempat pertemuan. Nggak usah bawa laptop, nggak usah pakai PPT, semua bisa kita jalankan kok. Ya, namun setelah umat diajak menonton atau kalau nggak nonton pun nggak apa-apa. Ini cuma pembekalan ya, cuma contoh. Nanti tetap masuk ke dalam kitab sucinya harus dibacakan, di-sharingkan 2-3 orang atau dibaca bersama-sama. Tetap harus dibacakan ya. Nah, tadi saya ada mengingatkan bahwa Romojo meminta Bapak Ibu untuk menggali lebih jauh narasi dari kitab sucinya supaya umat diajak betul-betul tergugah bagaimana cara untuk menggalinya. Saya akan mencoba mengajak ibu-ibu, mungkin bisa dengan cara yang seperti yang saya lakukan, tapi kalau Bapak Ibu memiliki trik sendiri yang lebih menarik tentu tidak jadi masalah. Kita bisa coba mengambil cara dengan kita mencari dulu siapa tokoh utama ya, tokoh utama saja di dalam narasi tersebut. Ada yang tahu? Tadi udah ada contekan ya. Ibu? Siapa Bu? Oke, Yesus. Ya. Kemudian? Siapa lagi? Anak janda miskin, anak laki-laki. Anak laki-laki, anak ini gimana Bu? Ya, dalam masyarakat Yahudi kuno, anak laki-laki adalah simbol harapan dan pewarisnya dan dia ternyata meninggal. Satu lagi siapa? Janda. Kalau bahasa kerennya single mom ya, kita sebutnya sekarang. Nah, apakah janda ini baik-baik saja? Tidak ya, Bapak Ibu, dia tidak baik-baik saja. Oke. Kalau kita sudah menonton jadinya akan lebih mudah. Jadi apa yang ada di dalam buku itu jangan hanya dibacakan begitu saja.
sebaiknya begitu ya. Kita mulai belajar mulai sekarang. Oke, seorang single mom pasti tidak memiliki suami. Ini kenyataan-kenyataan yang kita tahu dari cerita tadi ya. Kemudian jika dia tidak mempunyai suami, dia memiliki anak laki satu-satunya, dilalah anak laki-laki ini meninggal. Padahal dialah sumber kehidupan si single mom tadi ya. Jadi single mom itu kehilangan sumber perlindungan dan penghidupannya. Kemudian masa depannya gelap dan penuh ketidakpastian. Nah, dia hancur sehancur-hancurnya secara emosional ya. Janda ini merupakan gambaran pihak terlemah dalam masyarakat. Bapak Ibu dapat bayangkan bahwa seorang perempuan saja di zaman dahulu itu menduduki strata kehidupan di bawah laki-laki ya, betul kan? Nah apalagi ini seorang janda dan dia kehilangan anak laki-lakinya. Status janda seringkali dikaitkan dengan kerentanan sosial dan ekonomi. Oke, saya punya utang sama ibu, siapa tadi? Saya lupa. Namanya siapa Bu? Iya tadi ibu jawab. Single mom, oke Bu Ari dan ibu siapa? Ibu Lina. Makasih Bu Lina. Setelah kita melihat ada 3 tokoh di sini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan waktu itu ketemu tuh dengan iring-iringan jenazah, ya. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, betul. Nah, kalau sudah tergerak oleh belas kasihan, apakah Tuhan Yesus cuma melihat manggut-manggut tuh kasihan? Gitu aja? Enggak ya? Apa yang dilakukan? Membangkitkan anak itu. Jadi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan tindakan Tuhan Yesus membangkitkan anaknya dari kematian. Itu apa yang terjadi dengan tindakan Tuhan Yesus itu? Dia mengembalikan kehidupan sang anak, artinya mengembalikan harapan. Betul ya Bapak Ibu, mengembalikan harapan si single mom tadi dan memulihkan martabat jaminan hidup sang ibu baik secara fisik, emosional maupun sosialnya. Nah, jika demikian artinya Tuhan Yesus melakukan suatu gerakan tindakan nyata ya. Ini yang disebut gerakan turun Allah tadi. Ada compassion-nya, ada bela rasanya, mengartikan bahwa Tuhan peduli kepada yang lemah. Yesus hadir bagi mereka yang menderita dan tersisihkan. Artinya belas kasih Yesus ini nyata, sungguh-sungguh nyata. Nah ini yang diinginkan sama seperti tadi siapa yang menjawab? Sis Eji, terima kasih. Oke, kita lihat gambar ini. Kira-kira apa sih yang mau kita ceritakan sama umat jika melihat gambar ini? Pak Dodi. Apa Pak? Coba Pak. Oke, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa tindakan nyata Tuhan Yesus itu, gerakan turun Tuhan Yesus itu harus kita sambut, ya. Spirit inkarnasi tadi kita sambut dengan kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk turut hadir secara nyata dalam kehidupan orang lain, terutama mereka yang menderita, untuk mewujudkan inkarnasi-inkarnasi kecil di lingkungan kita dan situasi sekitar kita. Jadi kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Apakah ini sesuatu yang membahagiakan untuk kita? Tentu ya, karena kita jadi dipercaya oleh Allah. Gerakan turun Allah tadi kita sambut, kita naik, gerakan naik gitu. Jadi ketemu. Sungguh satu keharmonisan akan terjadi dan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus ya dapat terlaksana. Tadi apa judul utamanya?
Judul besarnya apa? Kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Jadi kembali kepada judul besarnya, itu yang diinginkan. Baik, kita sekarang lihat. Nah, ayo siapa yang mau menjawab ini? Pak Dodi, tadi kan belum. Mau Pak? Bisa jawab pertanyaan saya Pak? Apa judul lagunya Pak? Aduh Pak Dodi kayaknya lebih muda dari saya ya. Bu Iwa sudah? Apa Bu? Ibu Pertiwi. Betul, Ibu Pertiwi. Ya, kenapa lagu ini saya tampilkan? Karena Ibu Pertiwi ini sering sekali dikonotasikan sebagai ibu bumi. Bapak Ibu bisa lihat ya, di situ bagaimana alam menangis, bumi menjerit karena Bapak Ibu lihat terjadi sebuah kerusakan, ada polusi di mana-mana ya. Nah, Allah menjerit, ibu menangis. Ini kita juga akan lihat sedikit Bapak Ibu. Jadi setelah tadi kita merefleksikan, kita akan masuk nanti di pertemuan-pertemuan lingkungan juga masuk ke dalam kisah inspiratifnya ini ya. Ya, kisah Janda di Nain ini tadi kita sebelumnya saya mau sedikit memberikan gambaran kenapa di stop dulu bro sebentar. Kenapa kisah Janda di Nain ini kok bisa direfleksikan dengan Bumi Pertiwi? Karena tadi ya kita dapat merefleksikan bahwa Ibu Pertiwi atau bumi yang rusak sebagai ibu bumi yang menderita. Jadi ajak umat di lingkungan Bapak Ibu pada pertemuan lingkungan nanti, pertemuan APP, untuk sama-sama merasakan bahwa penderitaan ibu yang tadi sedih, tidak punya harapan, hancur ya secara sosial ekonomi, itu kondisikan sama dengan bumi yang sedang menderita ini. Gitu, bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan nanti ya ada sesi tanya jawab. Oke. Boleh. Ya, alam menjerit dan bumi menangis. Semua rusak akibat keserakahan dan ego manusia yang tidak bertanggung jawab. Limbah industri dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Timbunan sampah. Ekosistem yang rusak. Bahan kimia yang lagi-lagi berbahaya, limbah makanan yang dibuang-buang, semua berdampak dan membahayakan kelangsungan ekosistem kehidupan manusia. Ketika bumi tidak lagi sehat, manusia menjadi tidak sehat, manusia kehilangan kualitas hidupnya yang baik. Sungguh, ini sebuah lingkaran setan yang harus segera diputus. Bapa Suci Paus Fransiskus menyampaikan pesan, alam adalah anugerah Allah. Kita telah berubah, tidak lagi bersahabat karena penderitaan alam. Kita harus mulai melakukan tindakan nyata untuk memulihkan hubungan yang baik dan memberikan harapan bagi generasi selanjutnya. Oke, nah inilah sebuah contoh saja. Kalau contoh ini sebenarnya saya dapatkan juga memang dari pembekalan di KAJ. Tapi jangan salah Bapak Ibu,
di Paroki Meruya kita juga memiliki seorang Romo ya yang sudah melakukan aksi nyata terhadap contoh tadi. Namun hal ini tidak dapat saya sajikan di sini karena waktu yang terbatas. Nanti mungkin bisa berbincang-bincang atau Romo memberikan pengarahan. Ada sebuah kisah inspiratif lain ya yang dilakukan oleh ini dari kelompok Laudato Si, jadi saya hanya dapat menampilkan contoh ini. Sebuah kelompok Laudato Si yang dipimpin oleh Suster Irene Onsu aktif sejak tahun 2022 dan tersebar di 22 keuskupan. Gerakan aksi mereka adalah dengan mengedukasi banyak orang untuk menjaga lingkungan. Ini enggak sulit untuk dilakukan, ya. Nah, 300 relawan Laudato Si kalau Bapak Ibu hadir pada saat Misa Akbar di GBK bersama Bapak Suci Paus Fransiskus September lalu, Bapak Ibu tentu akan sudah melihat ya gerakan kelompok yang berbaju hitam, mereka mungut-mungutin sampah kecil tapi berdampak besar jika kita lakukan bersama-sama. Untuk itulah maka kita hadir di sini untuk sama-sama menggerakkan umat. Paling tidak di Paroki Meruya dulu ya, yang umatnya ada berapa ribu ya, saya lupa. 13 ribu ya. Itu sebabnya Bapak Ibu diminta untuk hadir di sini ya, dan kami tentu sangat menghargai. Kemudian kita masuk ke dalam implementasi pastoralnya. Kadang-kadang kita melewatkan begitu saja bahwa Tuhan Allah sebenarnya sudah berkarya dalam kehidupan kita. Kalau janda Dinain tadi tidak baik-baik saja, kehidupan kita sekarang yang baik-baik ini jangan dilupakan bahwa itu semua adalah anugerah Allah untuk kita. Allah sudah bekerja untuk kita. Bukan sebuah peristiwa yang kebetulan, karena mohon diingat Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan di dunia ini, bukan? Iya. Oke. Nah, yang kedua, kita pasti pernah terlibat memberikan dukungan baik besar atau kecil. Nah, jika Bapak Ibu, saya sih nggak ngelakuin sesuatu yang besar, jadi jangan dilihat apakah besar atau kecilnya, sekecil apapun kita sudah membantu orang itu. Nah, bila mana kedua hal ini belum pernah kita lakukan, atau kok saya nggak tahu ya, saya nggak sadar, tolong teropong kembali dengan kacamata iman. Ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri betul-betul. Kenapa harus kita punya perasaan bersyukur? Supaya kita bisa men-sharingkannya kepada orang lain. Jadi pada saat kita mampu men-sharingkan sesuatu, itu bukan kisahnya si Bapak A atau kisahnya si Bapak B yang sudah menolong orang sekitarnya ya, bukan kisah orang lain, tapi kisah kita sendiri, pengalaman akan Kristus yang menyelamatkan diri kita, baru kita bisa membantu orang lain. Yang berikutnya kita akan masuk dalam dinamika kelompok yang berupa sharing iman. Tadi sama kurang lebih penjelasannya dengan yang implementasi pastoral. Kita para fasilitator, Bapak Ibu semua, tolong berbagi cerita, suka duka perjuangan hidup dan pengalaman Allah yang berbelas kasih menyelamatkan kita. Pengalaman keterlibatan kita menolong sesama, keberhasilannya bagaimana, kegembiraannya bagaimana, dan suka dukanya bagaimana. Itu masuk dinamika kelompok. Selebihnya seperti biasa ya, tadi kan ada di kolom yang ketiga ada doa umat, kemudian ada refleksi penutup, dibacakan saja, doa penutup, berkat penutup, dan lagu penutup. Ini sekian dari saya. Untuk sesi pertama ada quote of the day yang bagus, saya suka, dan saya sharingkan di sini. Yuk mari kita baca bersama-sama. Titik puncak iman. Yuk mari Bapak Ibu, 1, 2, 3. Titik puncak iman adalah ketika kita sadar bahwa Allah ternyata mengasihi kita dan hadir untuk kita. Allah ternyata melihatkan kita. Kepahitan dan penderitaan hidup tidak akan menjadi penghalang bagi sukacita hidup ini, sebab ternyata baik hidup maupun mati kita adalah milik Kristus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sekian, terima kasih. Saya kembali